Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juliani dengan NIM C0N02316. Baiklah, di sini saya akan presentasikan makalah saya yang berjudul Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Baiklah, maka pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya untuk membentuk delegasi yang mampu mengadakan pengambilan keputusan secara mandiri. Selanjutnya, asas-asas desentralisasi. Asas-asas desentralisasi dibagi menjadi 4 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dan kekuasaan. 2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. 3. Desentralisasi sebagai pembagian, penyabaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang. 5. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan dalam pemerintah. Baiklah, tujuan desentralisasi. Tujuan desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah. Salah satu fokus desentralisasi adalah pembangunan daerah tinggal. Tujuan desentralisasi yaitu 1. Wujudnya demokrasi pemerintah daerah. Desentralisasi salah satu pewujudan dari demokrasi negara, khususnya di tingkat pemerintah daerah, yang diharapkan akan membuka peluang wadah yang semakin luas bagi partisipasi masyarakat. 2. Melestarikan potensi dan kesejahteraan daerah. Desentralisasi memungkinkan pelimpahan pengolahan keuangan sehingga memperkecil peluang eksploitasi keuangan. Selanjutnya, jenis-jenis desentralisasi. 1. Desentralisasi politik. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. 2. Desentralisasi administrasi. Desentralisasi administrasi melibatkan pendistribusian kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik dari pemerintah pusat ke daerah. 3. Desentralisasi fiskal. Jika pemerintah daerah ingin menjalankan fungsi desentralisasi secara efektif, mereka harus memiliki tingkat pendapatan yang memadai, baik yang diperoleh secara lokal atau transfer dari pemerintah pusat, serta kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengelolaan. 4. Desentralisasi pasar. Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta. Yang terakhir, 5. Desentralisasi lingkungan. Pemerintah bisa mengontrol hutan, air, mineral, satwa liar, dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan desentralisasi dalam pemerintahan. Kelebihan desentralisasi: A. Lebih efektif. B. Meringankan pekerjaan pemerintah pusat. C. Birokrasi tidak terlalu panjang. D. Lebih efisien biaya. E. Kemajuan daerah terukur. 2. Kekurangan desentralisasi: A. Mendorong timbulnya paham kedaerahan. C. Mengikis peran pemerintah pusat. C. Penyelenggaraan lebih kompleks. D. Rawan eksploitasi kekayaan daerah. E. Tidak efektif jika pemerintah daerah tidak kompeten. Selanjutnya, pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasari oleh pelaksanaan sendiri dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat.
Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Selanjutnya, jenis-jenis otonomi daerah. 1. Otonomi organik, yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki perantauan untuk menentukan ritme dari badan otonom. 2. Otonomi formal, yaitu segala hal yang menyangkut personalan otonom, tidak memiliki limitasi secara positif. 3. Otonomi real, yaitu pemerintah daerah memiliki legitimasi wewenang pangkal untuk kemudian dieksekusi secara gradual. 4. Otonomi nyata, yaitu hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya, desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi adalah upaya nyata merespon tuntutan masyarakat terkait isu sharing power, distribusi of income, dan empowering. Kebijakan desentralisasi dan pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab adalah upaya nyata empowerment manajemen dan administrasi daerah. Otonomi daerah sebagai instrumen untuk mencapaikan tujuan negara diharapkan dapat mewujudkan pemerintah pelayanan publik yang lebih baik. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kata salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.